Nah, bagaimana dengan sains? Sains itu memiliki dua metode, yaitu teori dan hukum. Dalam hukumnya ini bukan berarti hukum yang dihubungkan dengan hukum moralitas, bukan. Tapi hukum ini berhubungan dengan apa yang menyebabkan sesuatu terjadi. Itu kalau hukum. Teori dalam sains adalah yang berhubungan dengan bagaimana dan kenapa sesuatu terjadi. Nah, itu bagian dari konsep yang dianut oleh sains. Nah, jikalau konsep fikih di sana masuk ke ranah sains, itu sebenarnya sangat tidak nyambung dan pasti hasilnya akan sangat bias. Pasti hasilnya akan sangat bias, yang tidak ada menghasilkan apa-apa sama sekali. Yang memberikan kesimpulan bukan berbasis metode sains, tapi berbasis metode fikih sebenarnya. Contohnya, misalnya ada yang mengatakan bahwa sains itu dari segi fikih dipandang, sains itu ada yang qot'i, ada yang zonni. Nah, sebenarnya ini itu kan adalah fikih. Fikih membahas masalah hukum terhadap fenomena-fenomena masyarakat sosial yang berhubungan dengan hukum-hukum sosial itu sendiri. Makanya kalau dalam sistem pemerintahan keislaman itu berhubungan dengan hukum masyarakat dan hukum agama, termasuk yang diantaranya adalah tentang hukum perekonomian. Itu berhubungan dengan sosial, sedangkan sains itu berhubungan dengan yang bisa diamati berdasarkan perhitungan yang akurat. Jadi sains itu melalui proses trial and error dengan konsep metode ilmiah berhubungan dengan hukum dan teori. Sederhananya, kalau mau memahami konsep hukum dan teori itu, mungkin bisa kita berikan contoh sedikit antara hukum gravitasi Newton dan teori gravitasi Einstein. Jadi simpelnya hukum itu tentang perumusan mengenai apa yang terjadi, tentang suatu hal yang terjadi, sedangkan teori itu penjelasan kenapa hal itu bisa terjadi, penjelasannya kenapa hal tersebut bisa terjadi. Nah, keduanya ini sama-sama kuat dan itu masih digunakan hingga saat ini, baik dari hukum gravitasi Newton maupun teori relativitas Einstein. Mungkin kalau secara sederhananya kalau bisa kita jelaskan, ya seperti kita ketahui kan gravitasi itu adalah gaya tarik suatu benda, yang dimana benda itu bisa saling berinteraksi atau saling tarik menarik. Newton berhasil merumuskan pola gaya tarik dan memberikan rumus yang cukup akurat yang kita gunakan sampai saat ini. Itu bahkan masih dapat digunakan untuk menghitung pergerakan benda, pergerakan orbit planet misalnya, atau bahkan benda jatuh ke tanah. Tetapi sebenarnya Newton tidak mengetahui penyebab utama kenapa gaya itu bisa muncul. Dia hanya menggambarkan pola yang terjadi. Kemudian datanglah Einstein. Einstein membawa sebuah perubahan baru. Einstein pemahamannya lebih mendalam lagi, lebih jauh lagi. Dia bahkan menjelaskan asal-usul gravitasi itu. Dan akhirnya berdasarkan hasil dari ruang dan waktu. Menurut Einstein, karena adanya ruang dan waktu itu menyebabkan kelengkungan karena adanya massa yang sangat berat. Sehingga benda-benda bergerak bukan karena tarikan antara satu dengan lainnya seperti konsepnya Newton tadi, tapi karena massa yang sangat berat itu mengikuti lengkungan-lengkungan yang telah ada. Lengkungan-lengkungan itu disebabkan oleh ruang dan waktu yang melengkung. Bedanya kalau Einstein itu bahkan lebih mendalam lagi. Dia bahkan dapat menjelaskan fenomena gravitasi pada kondisi yang lebih ekstrim lagi, seperti gaya gravitasi yang sangat kuat, bahkan juga masih dapat digunakan dalam kecepatan yang sangat tinggi. Salah satu pengaplikasian dari teori relativitas Einstein ini yaitu GPS, menggunakan salah satu teorinya Einstein, yaitu teori relativitas umum, yang merupakan itu bagian dari kerangka keilmuan ilmu gravitasi.